Pemirsa, pengacara Hasto Kristianto Magdir Ismail menyebut pihaknya akan melakukan perlawanan secara hukum terkait penahanan Sekjen PDIP ini. Sementara politisi PDI Perjuangan Adiana Pitupulu menyebut penahanan Hasto bukan akhir tapi awal dari perjuangan. Saya sudah cukup tua, nggak semuda dulu lagi. Kita dengar penjelasan dari Pak Magdir, kuasa hukum yang mendampingi dalam pemeriksaan di dalam. Kita kesempatan ya. Oke. Ya, terima kasih Adian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara. Saya ingin menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kesabaran Bapak-Bapak dan Ibu menunggu sampai pukul setengah nanti pukul dari pagi. Saya perlu sampaikan bahwa terhadap Mas Hasto dilakukan penahanan waktu 20 hari. Alasan penahanan mereka katakan sesuai dengan ketentuan pidana pidana. Maka tetapi saudara-saudara, kalau kita lihat secara substansial, alasan penahanan yang disebut oleh kitab undang-undang acara pidana tidak cukup untuk melakukan penahanan. Karena tidak mungkin Mas Hasto akan melanjutkan itu. Tidak mungkin Mas Hasto akan mengulangi perbuatan. Dan juga tidak mungkin Mas Hasto itu akan menghilangkan barang bukti. Kenapa? Barang bukti itu semua sudah disita oleh KPK. Pengulangan perbuatan itu tidak mungkin karena tidak ada lagi pemilihan legislatif, anggota legislatif semua sudah selesai. Dan ketiga, tidak mungkin juga dia memulaikan diri karena itu mudah orang mengenal Mas Hasto. Saya kira semua kita bisa tahu dengan mudah dan jauh melihat siapa Hasto. Karena itu, kalau kita mau jujur melihat persoalan ini secara hukum, tidak ada alasan untuk melakukan penahanan. Demikian, ya. Kami ingin sampaikan kepada saudara-saudara, ini bukan akhir. Ini adalah awal kita melakukan perlawanan. Ini adalah awal kita menunjukkan jati diri kita bahwa kita bukan orang yang bisa dikalahkan dengan mudah. Jadi saudara-saudara, apa yang hendak saya sampaikan adalah bahwa perlawanan secara hukum tetap akan kita lakukan. Meskipun tentu saja, ya, kami berharap saudara-saudara tidak melakukan tindakan-tindakan yang akan dianggap sebagai bentuk peronggongan terhadap negara. Ya, ini yang harus kita hindari. Ya, lawan kita ini bukan negara, tetapi orang yang pernah berkuasa dan dipecat oleh Mas Hasto bersama partai, bersama pimpinan partai. Itu lawan kita. Terhadap KPK, mari kita berikan kesempatan kepada mereka untuk melaksanakan tugasnya secara baik dan benar. Karena bagaimanapun juga, ya, yang kita perlukan adalah kepastian hukum. Sebab dengan kepastian hukum itulah kita bisa mengatakan bahwa negara kita ini adalah negara hukum. Kita tidak mau hukum digunakan untuk kepentingan politik orang-orang tertentu. Apalagi kalau digunakan untuk menzalimi orang-orang yang dianggap melakukan perlawanan terhadap kepentingan orang tertentu. Jadi saudara-saudara, saya ingin sampaikan satu pesan dari Ibu bahwa kita tidak akan berhenti melakukan perlawanan terhadap keadaan formal. Kita tidak akan sulut, kita tidak akan kendor, ya, di dalam melakukan perlawanan. Tetapi sekali lagi yang kami harapkan, saudara-saudara tidak melakukan tindakan yang dapat dikategorikan oleh orang-orang tertentu sebagai tindakan anarkis. Karena itu akan merugikan kita semua. Pesannya Ibu kepada kita, hukum formal tidak boleh melakukan tindakan. Kami tidak bisa menghalangi
pada perjuangan meminta hak politik sehingga sebagai warga negara yang dilindungi hukum. Jadi pesan ini jelas, kita tidak ingin di negara ini ada orang-orang yang berada di atas hukum dan menggunakan hukum untuk kepentingan pribadi dan kepentingan politik mereka. Jadi ini inti dari apa yang disampaikan oleh tadi. Mari kita jaga bersama-sama ketertiban. Jangan, sekali lagi, jangan melakukan tindakan yang akan merugikan kita semua. Saya kira begitu yang bisa saya sampaikan. Tolong sabar, sekali lagi, ini bukan akhir dari perlawanan. Ini adalah permulaan dari perlawanan kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, teman-teman semua, merdeka! Merdeka! Bapak-bapak, ibu-ibu, kawan-kawan seperjuangan semuanya, terima kasih sudah menunggu dengan setia dari tadi pagi. Tentunya ini menunjukkan pada Pak Sekjen kita bahwa dia tidak sendirian, bahwa dia tidak berjalan sendiri, dia tidak berjuang sendiri. Kehadiran kita siang hari tadi sampai malam ini adalah pesan pada ketua umum kita bahwa PDI Perjuangan tetap tidak sendirian. Kita tetap bisa bergandengan tangan. Bapak-bapak, ibu-ibu, peristiwa-peristiwa seperti ini sudah berkali-kali dialami oleh PDI Perjuangan. Kita pernah berkali-kali dihajar kiri dan dihajar kanan. Tapi pada ujungnya kita akan menangkan pertarungan ini. Sejarah sudah membuktikan berkali-kali. Kita dihajar kiri, dihajar kanan, jatuh bangun. Tapi di ujung sana, kita selalu memenangkan pertarungan politik ini. Bapak-bapak, ibu-ibu, malam hari ini kita akan tunjukkan pada seluruh rakyat Indonesia, pada bapak-bapak polisi, pada KPK, bahwa kita adalah partai politik. Kita bukan gerombolan, kita bukan kerumunan. Partai politik harus terpimpin. Betul? Setuju? Sampai hari ini kita akan menunggu instruksi dari ketua umum kita apa yang akan dilakukan. Tapi percayalah bahwa apa yang disampaikan Pak Magdir ini bukan akhir, ini awal. Banyak orang malam ini mungkin tertawa terbahak-bahak, tapi pemenang sejati akan tertawa di akhir nanti. Bapak-bapak, ibu-ibu, kita rapikan jalanannya. Kalau tidak keberatan, kita kumpulkan sampah-sampahnya sama-sama. Oke? Kita ingin katakan pada semua orang, musuh kita bukan KPK, musuh kita bukan polisi, musuh kita bukan tentara, bukan siapa-siapa. Musuh utama kita ketidakadilan yang bisa menjelma dalam berbagai bentuk orang. Jelas ya? Oke, jadi dengan segala hormat saya minta kita akhiri acara malam hari ini